Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah data mining, dan di video ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan beberapa algoritma dasar untuk tujuan klasifikasi untuk sampel dataset yang sudah kita tentukan. Di sini kita menggunakan 3 algoritma dasar, yaitu decision tree atau tree, kemudian ada KNN dan juga net bias. Nah, di sini saya menggunakan langsung dataset yang sudah tersedia di software Orange, yaitu Telkom Customer Chart, di mana di sini memang diketahui bahwa label targetnya tersedia dan berbentuk kategorial. Jadi di sini kalau kita lihat di info bahwa terdapat 16 feature bentuk kategori dan 3 numerik dengan total parameter atau feature-nya ada sekitar 21. Dan missing datanya di sini kalau dilihat tidak ada karena 0%. Nah, jadi tahapan pemodelan adalah tahapan yang dilakukan setelah kita memastikan kondisi dataset kita ini sudah siap digunakan, dalam arti kita sudah memilih feature-feature mana saja atau parameter mana saja yang akan kita gunakan, kemudian dataset yang akan digunakan adalah dataset yang sudah tidak memiliki missing value atau yang lain, jadi memang sudah clean datasetnya. Jadi teman-teman kalau masuk ke tahapan modeling, pastikan data yang digunakan adalah data di mana data tersebut dalam posisi memang sudah benar-benar difilter dan disiapkan untuk proses modelingnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat datasetnya memiliki ini tadi targetnya chart, bentuknya kategorial dengan beberapa atribut beberapa atribut yang memang bentuknya beragam, ada yang kategorial, ada yang numerik, beragam sekali. Nah, jadi di sini saya mencoba mengasumsikan bahwa kondisi dataset yang saya gunakan adalah ideal, Jadi nanti tinggal disesuaikan di teman-teman berdasarkan tahapan yang sudah dikerjakan dalam proyek masing-masing. Nah, tentunya di sini setidaknya saya akan coba keluarkan dulu nih customer ID, karena memang tidak ada hubungan sama sekali terkait dengan proses klasifikasi. Nah, selanjutnya langkah kedua kita adalah melakukan pembuatan sampel. Sampel kita sudah ketahui bahwa kalau untuk dataset yang tipikalnya kecil 100 hingga 1000, yaitu kecil masuk kategori kecil Di sini karena jumlahnya sekitar 5000, ini bisa dikatakan masuk kategori sedang Nah, kita coba bisa pakai persentase, mau yang 80-20 ataukah yang 75-25 Tapi jangan menggunakan yang 90/10, karena di sini datasetnya kita lihat cukup besar kecuali di bawah 1000 atau menyentuh angka 500 Di sini saya menggunakan proporsi 75/25 Saya buat sampelnya dulu Sini mendapatkan sebanyak 5283 untuk data sampel, kemudian sisanya sebanyak 1760 Oke. Kemudian kita bisa gunakan widget tree dari supervise kalau nggak salah. Dari model, ternyata dari model tree kita bisa gunakan. Nah, di sini kita lihat bahwa komposisi parameternya yang secara default adalah seperti ini Semua terchecklist dengan nilai masing-masing ada 2, 5, 100 hingga 95 untuk masing-masing parameter Nah,
di sini kita koneksikan antara tadi ya hasil pemilihan parameter kita ke modelnya itu yang pertama, kemudian data sampel. Ya, data sampel kita koneksikan ke dalam ini test and score. Ya, test and score sudah kita remaining atau kita berikan penamaan ulang untuk proses training. Di sini kita juga tambahkan test and score untuk proses testing. Ya. Nah, untuk data sampler yang ke training ya, ini adalah koneksinya isinya data sampel data ya. Kemudian untuk yang di testing kita masukkan koneksinya ada dua ya. Ini. Oke. Nah, koneksinya seperti ini. Ini untuk yang dari data sampel ke testing ya. Data sampel data, remaining data, testing atau test data ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita cek di dalamnya untuk memastikan di trainingnya ini kita pilih yang test on train data. Nah, itu yang kita pilih opsinya. Maka dia akan menampilkan hasil seperti ini ya. Untuk metrik evaluasinya teman-teman bisa setting seperti ini saja dulu ya. Nah, kemudian di testingnya ya kita buka juga. Nah, di testing kita gunakan yang cross validation ya untuk memastikan bahwa data hasil sampling tadi yang remaining data tadi. Nah, setelah kita mengevaluasi atau kita memastikan widget test and score pada training dan testing ini berjalan dengan benar, ya kita lanjutkan untuk proses prediksi ya. Proses prediksi di mana di sini kita menggunakan beberapa koneksi ya. Dari model tree-nya kita gunakan ya dengan koneksi model to prediction ya. Kemudian tadi saya lupa menjelaskan bahwa kalau yang dari model ke masing-masing training dan testing sini menggunakan koneksi run ya atau pembelajaran. Kemudian untuk di prediction juga kita membutuhkan data sampler ya. Data sampler sisa dari sampling tadi yaitu remaining data sebanyak tadi sekitar 1000 ya, 1760. Nah, ini akan diujikan ya. Diujikan sebenarnya apakah modelnya benar dalam memberikan prediksi terhadap label sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, jadi tampilannya akan memberikan hasil seperti ini ya. Ada beberapa fitur mulai dari bagaimana kita melihat bisa menampilkan performance ya dalam mengklasifikasikan secara aktual ya yang dibandingkan terhadap kondisi sebenarnya di sini. Ini adalah label sebenarnya ya yang CHAM ini. Kemudian ini tingkat errornya ya, tingkat error. Kemudian ini adalah nilai prediksi ya, nilai prediksi dari si model tree-nya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada yang memang benar-benar mutlak dia menyatakan yakin bahwa dia berlabel 0 ya dengan nilai 1 ya, jadi rentan nilainya adalah 0 hingga 1 di sini. Ada yang seimbang ya 0,5 berbanding 0,5, tetapi dia di sini lebih menyatakan kepada 0 ya. Jadi ini ada anotasi colornya juga. Kalau yang biru menyatakan 0, kemudian untuk yang merah adalah menyatakan yes ya. Jadi kita bisa melihat nih tingkat errornya itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian untuk model tree dia punya tambahan ya, karena dia berbasis model pohon keputusan ya. Jadi kita bisa melihat nih model pohon keputusannya seperti apa. Ya, kita dengan koneksikan model tree ya untuk ke widgetnya tree viewer di bagian kelompok model juga. Teman-teman bisa ambil. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah bentuk pohon keputusan dari model tree yang sudah dijalankan. Dia mempunyai sekitar 1813 node ya atau titik, kemudian ada 907 leaf ya. Di sini kita bisa lihat summary-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita bisa, ini ada deep ya. Deep ini artinya kedalaman level
daripada pohonnya. Ini yang pertama, dua, ketiga, ini yang keempat ya. Ini kalau kita setting ketiga, dia akan berkurang satu. Nah, seperti ini ya. Jadi level keputusannya ya, atau level pohonnya. Mulai dari root, ini namanya root ya, hingga ke leaf node-nya. Ya. Jadi kalau lebih seperti ini. Ini adalah informasi tambahan yang bisa kita lihat, karena di sini adalah cara membacanya aturan berantai ya. Misalkan di sini ketika kontrak adalah nilainya 0 ya, di sini ada informasi bahwa label yang chance-nya adalah 73% no, dengan sisanya yes-nya adalah sebanyak 26% sekian. Nah, kemudian di sini ya, split selanjutnya adalah ke sini. Ya, ada dua split di sini. Ya, di sini dia bilang nih, next splitnya ada next splitnya kontrak ya. Jadi kalau misalkan distribusinya apa? Distribusi terhadap chance dia sebanyak 60% untuk 73% untuk no, dan yes-nya sebanyak 26%. Nah, kemudian pembagian pertama dilakukan terhadap kontrak ya. Jadi kalau kontraknya itu statusnya on year 1 tahun atau 2 tahun ya, dia kondisinya adalah sebanyak 93% statusnya adalah no, dan 6 sekian persennya itu adalah yes ya. Kemudian dia menyebutkan speed selanjutnya dibawa ke parameter mana ya. Ini adalah internet service ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kalau kondisinya apa, dia hasilnya apa, kemudian nanti dilanjutkan lagi ya, sampai dengan ketemu di akhirnya itu. Kalau seperti ini kan, ini adalah leaf node ya, leaf node atau keputusan akhir ya. Jadi kita bisa melihat nih, kalau misalkan kontraknya kontraknya apa, kalau untuk label apa, kemudian dilihat dari sisi kontraknya, kemudian dilihat dari sisi internet service, kemudian dia turun lagi nih dari sisi tenor ya, tenurnya berapa, kemudian yang terakhir bisa dilihat dari sisi stream move ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, ini ada leaf node yang memang sudah menunjukkan keputusan akhir ya, tapi ini ada lagi nih yang dilanjutkan, bahwa kalau di split ya, dia bisa dilanjutkan untuk stream move ya. Jadi masih bisa lanjut di perdalam lagi level dipnya. Kalau ini kita pakai 4, kalau kita naikkan ke dipnya 5, maka parameter lanjutannya akan dibawa ke stream movie gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, jadi ini ada sampai dengan 9 ya kalau kita mau lanjutkannya. Oke, jadi kalau yang sudah seperti ini ya, tidak ada rekomendasi speed lagi, bahwa ini adalah keputusan akhir ya, ini sudah final. Tapi kalau yang seperti ini masih ada kemungkinan kalau kita mau teruskan, kita masih bisa melihat nih dia bawanya larinya kemana, parameter lanjutannya gitu ya. Jadi masih memungkinkan call-nya tuh semakin dalam dan juga semakin panjang ya. Nah, selebihnya untuk algoritma lain sama ya, penerapannya, settingannya sama semua juga. Nah, akan tetapi di sini kita hanya mengganti algoritmanya saja ya. Algoritmanya saja, yang tadi awalnya adalah tree ya, kemudian kita ganti dengan yang KNN atau net bias ya. Kemudian untuk KNN dan juga net bias tidak ada penggunaan previewer, karena ini hanya ada di model tree ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, hasil prediksinya seperti apa masing-masingnya ya. Oke, itu tadi untuk yang klasifikasi. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana alur membuat koneksi untuk modelingnya ya, ingin diperhatikan. Kemudian kita akan lihat untuk yang regresi atau prediksi nilai ya. Coba kita lihat prediksi, regresi. Oke, kita tunggu sebentar. Ya.
Nah, di sini kita menggunakan datasetnya adalah, saya tutup dulu, ya, kita fokus ke regresi. Dataset yang digunakan adalah dataset California Housing, ya, dengan nilai targetnya adalah numerik, jumlah variabel atau parameternya 9, jumlah datanya adalah 26.000, ya. Ini terkait dengan ekonomi, dan ini adalah detail untuk datasetnya, informasinya singkatnya. Nah, di sini sama stepnya, kita masih menggunakan data sampler, ya, atau kita memastikan dulu datasetnya ini adalah yang sudah fix, mulai dari parameter yang mau dipakai apa, kemudian nilai-nilainya apakah ada yang berubah, ya, domainnya atau yang lain, ya, dipastikan dulu. Kemudian pemilihan parameternya juga kita bisa menggunakan VCA atau yang lain, ya, kalau memang bisa digunakan. Di data sampler saya menggunakan proporsi 80, ya, berbanding 20, ya, sedikit berbeda dari yang tadi, tapi tetap kita menggunakan fixed proportion. Nah, ini kita buat dulu data sampelnya. Oke. Nah, jadi untuk prediksi, ya, prediksi angka atau nilai, kita bisa menggunakan yang algoritma dasarnya adalah linear regression, ya. Kalau yang SPM ini adalah yang level menengah sebenarnya. Kemudian ini karena tadi targetnya adalah numerik, ya, ini kita bisa gunakan dua algoritma ini, ya. Jadi kita akan coba bandingkan. Nah, ini yang agak kelihatan, ya. Jadi tetap sama polanya seperti tadi sebenarnya. Nah, kayak gini deh. Jadi yang di ini yang apa? Proses untuk testing, ya. Ini testing, saya kasih nama dulu biar nggak bingung. Testing. Testing. Ini adalah training. Ini trainingnya, ini boleh kita tes hasil trainingnya, ya, dan ini adalah prediksinya. Jadi kondisinya sama seperti tadi. Yang ke testing ini ada data remaining sama data sampling. Yang ke testing ini data sampel, ya, kemudian ada masing-masing pembelajaran dari kedua model, ya. Kemudian kita koreksikan juga untuk yang masing-masing proses itu, ya. Jadi ini satu, ya. Ini satu untuk ke prediction, ya, satu untuk ke testing, satu untuk ke trainingnya, ya. Jadi dua algoritma adalah seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang di testing, ya. Ini hasilnya karena dua, ya, di sini karena ada dua, kita menggunakan algoritma dalam satu proses modeling, ya, hasilnya akan menampilkan seperti ini, ya. Opsinya kita bisa pilih mungkin sampai yang di sini sampai R2, ya, sampai di R2, ya, selebihnya sama. Nah, di sini sama nih, kalau yang training kita pilih yang test on train data, ya. Kemudian untuk yang di testing, ya, kita pakai yang cross validation dengan number of plotnya boleh 5, boleh 10, ya. Bisa teman-teman bisa coba, tapi idealnya adalah 5 ataupun 10. Nah, di cross validation, ya, kita bisa melihat nih perbandingan modelnya, mau dari apa, nilai mean square errornya atau root, ya, atau beberapa parameter, ya. Nah, jadi sampai di sini ini sudah kita bisa melihat, ya, bahwa model yang kita susun, ya, untuk modularnya sudah tepat. Nah, sedangkan kita lihat di bagian sisi prediksinya, ya. Sini ada info strategic in ignore for regression. Ini tidak apa-apa, ya, informasi saja, kita bisa abaikan. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa hasil prediksi dari masing-masing hasil prediksi dari masing-masing model, ya. Ini kita bisa melihatnya. Ini adalah nilai yang diprediksi, ya, sama model kita, ya, model SPM dan juga linear regression. Nah, yang pink ini atau dengan keterangan headernya adalah SPM, linear regression,
ini menyatakan nilai tebakan. Ya. Nilai tebakan. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat hasil tebakan nilainya berapa. Nah, kemudian yang di bawah saya menggunakan dataset Qualcomm Customer Chunk ya. Ini bentuknya kategorial. Berbeda tadi dengan yang Housing California ya. Ini jumlah parameternya 21. Nah, di sini sama sebenarnya ya. Polanya sama, tapi saya pisah-pisahkan saja di sini. Ini untuk yang ini regression. Ya, ini saya perbaiki dulu. Nah, ini untuk yang ini untuk ini regressionnya. Ini logistik ya. Jadi kalau kita lihat datasetnya sebenarnya kita cek dulu ya. Datasetnya ini nilainya adalah nih bergabung-gabung ya, bermacam-macam seperti tadi ya. Ini nilai prediksinya ini pertama posisinya adalah nilai prediksinya adalah kategorial, kemudian dengan nilai yang untuk atribut lain bervariasi ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini untuk yang di pertama kita melakukan perubahan ya. Untuk semua nilai kategori ya kita ubah. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi semuanya berbasis kepada angka. Itu yang pertama. Nah, dengan alur yang sama seperti sebelumnya, kita bisa lihat nih hasilnya ya. Ini terlihat bahwa model kita memprediksinya ya, kalau dia lebih daripada 0,5 ya kita bisa nyatakan sebenarnya anggapannya dia sudah memprediksi ke arah 1, tapi kalau di bawah 0,5 dia masih memprediksi mendekati 0 gitu kan, karena nilainya adalah 1 dan 0. Di sini ada yang negatif ya, negatif juga. Nah, ini adalah hasil prediksi ini dari modelnya. Nah, kemudian yang di bawah penerapannya kita oke, sama. Ini langsung. Oh, ini sama. Di sini ya. Oke, ini sama ya. Nah, ini coba yang di sini ya, karena ada yang saya bedakan kemarin terkait target. Nah, yang di sini targetnya ya, kita lihat bahwa targetnya saya tetap biarkan dia untuk yang kategorial, tetapi yang lain saya ubah untuk yang numerikal ya. Karena kalau untuk kondisi seperti ini kita bisa menggunakan algoritma logistik regression ya. Kalau yang tadi kan pertama ini ada linear regression ya. Ini linear regression. Nah, seperti ini tadi sama ya. Jadi ada dua ini, ada dua contohnya ya. Kalau untuk yang labelnya kategorial, kita gunakan yang logistic regression ya, karena dia lebih bisa digunakan untuk memprediksi yang nilainya adalah kategorial. Kita buat data sampelnya sama ya. Di sini saya pakai 75 banding 25 aja. Nah, di sini ya saya tidak ada melakukan perubahan. Nah, di sini tinggal coba kita tambahkan prediction deh. Sini ya. Ini data sampel, data remaining ya. Data remaining yang kita pakai dan modelnya. Nah, seperti ini. Coba kita pinggirkan seperti ini ya. Nah, ini juga berjalan ya. Berjalan untuk trainingnya.
Kemudian untuk yang testing juga berjalan. Ini hasil prediksinya, ya. Ya, dia bisa memprediksi nih, ya, walaupun bentuknya adalah kategorial, ya. Jadi dia tetap bisa memprediksi dengan tebakan nilai dalam bentuk notasi bilangan desimal, ya, karena kan tanya 0,1 sebenarnya, jadi dia memprediksinya 0, sekian, 0, sekian, ataupun nilai yang memang merepresentasikan daripada labelnya. Oke, sampai di sini untuk penjelasan dua pendekatan, ya. Pertama tadi adalah klasifikasi, dan yang kedua adalah prediksi nilai atau regression. Silakan teman-teman coba untuk diimplementasikan ke proyek masing-masing, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.